Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas proyek akhir kami yang berjudul menganalisis efektivitas algoritma untuk deteksi hoax berita digital Indonesia. Adapun kelompoknya terdiri dari saya, Amelia Putri, dan teman saya, Hana Marlia. Saya Cucu Hanafiani. Dahuluan, Yang pertama adalah latar belakang masalah, perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang mempermudah penyebaran informasi, juga membawa dampak negatif berupa penyebaran berita hoax yang tersebar di Indonesia dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Pernyataan masalahnya, meningkatnya penyebaran hoax yang dapat menimbulkan kebingungan, kebencian, dan konflik antar kelompok. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, menganalisis dan mengimplementasikan algoritma NLP untuk klasifikasi berita hoax. Yang kedua, menentukan algoritma yang memberikan hasil terbaik. Adapun manfaatnya, yang pertama, memberikan kontribusi pada pemanfaat NLP dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menyediakan sistem pendeteksi hoax berbasis machine learning. Tinjauan pustakanya, yang pertama, NLP. NLP adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer, linguistik, dan kecerdasan buatan untuk memungkinkan komputer memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia. Dalam konteks ini, NLP digunakan untuk mendeteksi hoax dalam berita. Yang kedua, algoritma machine learning untuk klasifikasi teks. Naive Bayes, algoritma probabilistik yang cepat dan efisien. Super Vector Machine (SVM), algoritma efektif untuk dimensi tinggi dan menunjukkan akurasi tinggi. Logistic regression, sederhana namun efektif. Yang ketiga, metode representasi teks, TF atau IDF, mengukur pentingnya kata dalam dokumen, sementara word embedding untuk memahami kemiripan semantik antar kata. Kemudian untuk metode dan hasilnya, untuk pengumpulan datanya di sini dataset yang digunakan adalah Mavindo Hoax Dataset yang berisi berita hoax yang telah diverifikasi oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang berisi terkait berita hoax yang telah diverifikasi terdiri dari judul berita, isi berita, dan juga label. Untuk pemrosesannya, langkah-langkah reprosesinya dilakukan sebagai berikut, yaitu adalah word casing, yang mana mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil, kemudian ada pembersihan karakter, menghapus angka, tanda baca, dan juga simbol khusus. Kemudian ada stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak relevan, yang mana di sini menggunakan pustaka NLTK atau sastrawi. Kemudian ada stemming, mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan stemmer bahasa Indonesia. Lalu ada tokenisasi, yang mana memecah teks menjadi kata-kata terpisah. Dan yang terakhir ada konversi ke TF-IDF, mengubah teks ke dalam bentuk vektor numerik. Kemudian untuk implementasinya, model tersebut akan dilatih menggunakan 3 algoritma, yaitu Naive Bayes, SVM, dan Logistic Regression, yang mana dataset dibagi menjadi data latih dan juga uji. Lalu evaluasi dilakukan dengan menghitung akurasi, precision, recall, dan F1 score. Itu evaluasi dilakukan di hitung akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil ini digunakan untuk membandingkan kinerja algoritma. Misalnya yang pertama, SVM memiliki akurasi tinggi, misalnya 92%. Yang kedua, Naive Bayes lebih cepat tetapi kurang akurat. Dan yang ketiga, Logistic Regression, seimbang antara akurasi dan kecepatan. Kemudian melakukan pengujian dengan memasukkan berita baru dan memprediksi apakah termasuk hoax atau tidak. Kesimpulan,
Algoritma SPM memberikan hasil terbaik dalam mendeteksi hoax. Semua algoritma dapat diandalkan untuk klasifikasi berita hoax dengan akurasi tinggi. Saran dan pengembangan. Yang pertama, menggunakan algoritma deep learning seperti LSTM dan BERT untuk meningkatkan akurasi. Yang kedua, pengumpulan data lebih banyak dari berbagai platform untuk meningkatkan performa model. Yang ketiga, pengembangan sistem deteksi hoax berbasis aplikasi atau web untuk penggunaan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.